Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zauqa. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Min akhlaqis salafi iku setengah saking pira-pira budi pekertine ulama salaf as-sholihi kang saleh radhiyallahu taala anhum. Radhiya muga paring ridho sapa Allahu Allah taala mulur sapa Allah anhum sangking ulama salaf. Ahlake iku mulazamatul kitabi, netepi kitab Al-Qur'an, wa sunnati lan sunah Kanjeng Nabi, aluzumu dzilli kaya netepine ayang-ayang lisa fisi marang wong suci. Artinya, jadi di antara akhlak-akhlak kiai kuno, ulama salaf, yaitu apa? Menetapkan dirinya menjalankan Al-Quran dan Sunnah seperti menetapnya bayangan pada satu seseorang atau sosok. Jadi nggak pernah beliau itu keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah. Al-Quran itu sebagai akhlak, Sunnah juga sebagai akhlak. Wala yatasaddaru ahaduhum bil irsadi illa ba'da tabahurihi fi ulumi syariati al-mutahharati, dan tidak akan muncul dari mereka untuk memberikan petunjuk, nasihat, fatwa kecuali setelah beliau mumpuni ahli dalam berbagai ilmu syariat, thariqah, hakikat, makrifat yang disucikan. Jadi benar-benar sinaune ngamale temenanan. Paling enggak ulama-ulama dulu itu belajar ilmu diamalkan 3 tahun minimal. Baru berani cerita atau mungkin memberi nasihat. Jadi tidak langsung baru dapat ilmu langsung dikeluarkan. Jadi ilmunya itu diresapi dulu, diamalkan dulu, ditanam dalam hatinya, ditanam dalam kesehariannya, baru sesekali memberi contoh atau nasihat. Jadi benar-benar yang dia ucapkan itu apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah
amati apa yang sudah diamalkan. Baru berani berfatwa. Bihaisu yatali'u ala jami'adillatil madhahibi al-mundarisati wal musta'malati, sekiranya mereka beliau-beliau itu benar-benar menguasai dalil-dalil berbagai mazhab, tidak ada keraguan. Wa yasiru yaqta'ul ulama fil majalisil munadharati bil hujajil qati'ati awir rajihati alwadihati, dan mereka beliau-beliau ulama salaf di berbagai majelis yang membahas suatu hujah atau perdebatan itu memberi argumen yang benar-benar ada dalile, yang benar-benar hujah yang unggul, sahih secara hadis dan jelas secara ayat-ayatnya atau Al-Qur'annya. Jadi ulama-ulama dulu itu enggak berani memberi ucapan yang di luar dari Quran dan hadis. Kalau di Quran dan hadis tidak ada dasarnya, beliau-beliau benar-benar diam. Jadi benar-benar yang diucapkan itu enggak ada istilahnya suatu guyonan, lelahan atau suatu hal yang tidak ada dasarnya. Wa kutibal qaumi mashunatun bidzalika kama yadharu min aqwalihim wa af'alihim. Lan duweni kitab-kitab punya pedoman jelas, kitabe punya dasar yang valid tertulis, duwe Qur'ane, duwe kitab hadise, duwe kitab-kitab salaf, kitab kuning. Jadi bukan asal-asalan, memang punya dasar kitab. Tampak terlihat berbagai ucapan dan berbagai perbuatannya itu didasari di kitab. Memang yang namanya santri harus belajar seperti itu. Jadi yang bedakan santri tidak hanya cara berpakaiannya, pakai kerudung, pakai sarung misal, tapi dari cara beramalnya atau aktivitasnya itu betul-betul benar-benar tahu persis dalilnya, tahu persis perintah Quran hadisnya. Tidak hanya hal besar seperti menjalankan perintah wajib. Misal makan itu dia tahu dalilnya. Kulu wasrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Misal dia tidur ya waja'alna naumakum subata. Dia tidurnya juga tahu dalil. Mana yang diperintahkan Allah SWT. Sehingga ngamalnya benar-benar ada nilai ibadah. Tidak hanya secara lahir dia sebagai santri, secara batin benar-benar menguasai dalil-dalil. Ibarat santri itu makan, tidur, aktivitas sehari-hari dia tahu dasar Quran hadisnya. Itu baru dinamakan santri. Ya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu aktivitas kan banyak. Wudu tahu dalilnya, mandi tahu dalilnya, makan tahu dalilnya, kerja tahu dalilnya. Jadi aktivitas sehari-hari juga dicari dalilnya. Bedanya apa? Kalau nggak ada dalilnya, nggak ada niat ibadahnya. Ibarat dia bekerja, sama-sama nyapu, tapi yang nyuruh bukan yang punya rumah atau yang nyuruh bukan atasannya. Jadi nyapunya nggak dapat bayaran. Ibaratnya gitu. Kita juga walaupun istilahnya ini itu ibadah,
itu tidak akan dapat pahala kalau nggak ada niat ibadahnya. Jadi mandi karena Allah, sesuci karena Allah, makan karena Allah, tidur karena Allah, tahu betul ayatnya, itu dipelajari. Jalan membungkuk karena Allah, tidak teriak-teriak di jalan karena Allah, karena nggak boleh. Tidak berani istilahnya ngomong lebih keras dari orang tuanya. Kalau orang tuanya nadanya segini, dia segini. Orang tuanya segini, nadanya dia segini lagi, ke bawah-bawah. Jadi suaranya direndahkan karena itu juga perintah. Akhlak sehari-hari. Jadi benar-benar apa yang dia ucapkan, apa yang dia jalankan, itu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya waqad kana sayyidu taifati al-Imam Abdul Qasim al-Junaid sallallahu radhiyallahu an, dan Imam Said Imam Abdul Qasim al-Junaid Sayyidut Taifah itu barat pemimpin ulama-ulama Toreko, ulama yang memimpin para kiai-kiai santri wirid itu Toreko, berkata, kitabuna hada yaknil Quran sayyidul kutubi wa ajma'uha. Kitab kami ini yaitu Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah tuannya seluruh kitab. Dan yang paling lengkap di antara seluruh kitab itu, sekali lagi, sebagai orang Islam itu kalau pedoman Quran sudah cukup untuk menuntun kehidupannya. Menjadi orang yang pribadi yang baik, orang yang selamat, dunia dan akhirat. Komplit urusan dunia, urusan akhirat, urusan rezeki, jodoh, derajat, semuanya ada di Al-Quran. Bahkan ilmu teknologi, astronomi, ekonomi, ilmu kegaiban. Jadi orang Islam itu harus yang pedomane Quran. Jadi pedoman Quran artinya benar-benar dipelajari artinya itu apa. Karena Al-Quran itu sangat bermanfaat jika sudah tahu maknanya atau artinya. Kalau masih kecil-kecil, belajar baca. Kalau sudah bisa belajar baca, belajar mengartikannya. Setelah tahu artinya, lah mudah mengamalkannya. Jadi orang Islam itu cukup berpedoman pada Quran. Ya ada orang yang Islam itu pedomannya dia mungkin belum sampai ke Quran, masih punya pedoman kitab-kitab lain. Itu kurang komplit. Kalau mau yang komplit, pedomannya Al-Quran. Wa syari'atuna awdahu syara'i'i wa adakuha. Tariqatuna yakni tariqa ahlu tasawufi musayyadatun bil kitab wa sunnah. Dan syariat kami itu lebih komplitnya syariat. Lebih jelas-jelasnya hukum beragama itu memakai syariat Islam. Yang paling logis, yang paling lengkap, paling bijaksana. Dan torekoh ahli tasawuf kami itu didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngaji tasawufnya ulama-ulama salaf itu berdasarkan total Quran dan Sunnah. Faman lam yaqra Qur'ana wa yafad di sunnata wa yafhama aniyahuma la yasihu tidak ubi. Maka siapa saja yang tidak membaca Al-Quran
dan ia tidak memelihara sunnah dan tidak memahami makna keduanya, maka tidak benar mengikuti orang itu. Diingat, kalau orang itu tidak menjalankan Quran dan Sunnah, tidak perlu diikuti. Tidak sah mengikuti orang yang imannya taklid, tidak tahu Quran, tidak tahu hadis. Wa kana radhiyallahu an. Wa kana lan ana sapa Imam Abdul Qasim Al-Junaidi yaqulu man nuzila minas sama ilmun wa ja'al al-haqqu ta'ala li ghairi nabiyyin ilahi sabilan illa wa ja'ala li fi hadzan wa nasiban. Dan Imam Al-Junaid berkata, tidak akan diturunkan suatu ilmu dari langit. Namun Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi selain Nabi satu jalan menuju ilmu itu. Melainkan Allah telah memberi keberuntungan bagi saya dengan bagian dalam meraih ilmu. Artinya memantapkan diri. Jadi ilmu yang diturunkan Allah kepada nabinya diserap semuanya. Artinya semua itu enggak tebang pilih. Cocok dengan dirinya, cocok dengan jamaahnya, dia gembor-gemborkan. Dia amalkan, yang lain dianggap enggak sah. Padahal belum tentu yang dia ketahui itu full. Artinya full itu komplit. Ya jangan sampai yu'minu nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'din. Mengamal Quran cuman separuh, tidak semuanya. Jadi harus semuanya isi Al-Quran diamalkan. Kalau belum bisa mengamalkan ya jangan melawan. Minimal jangan sampai meninggalkan dua hal ini. Sudah nggak bisa menjalankan dan tidak mau mempercayai. Jadi kalau belum bisa mengamalkan, belum mampu, minimal mempercayai apa-apa yang ada di Quran itu. Hanya sebesar apa yang kita rasakan untuk mempercayai itu dinamakan bagian dari iman. Dan sebesar iman yang kita rasakan, ya sebesar itu pula kemungkinan pahala yang akan kita dapatkan. Mesti belum bisa mengamalkan, misalnya belum mampu. Jadi kalau belum mampu ya jangan nentang. Kan ada di Quran itu dihalalkan, dia mengharamkan. Di Quran diharamkan, dia menghalalkan. Jadi jangan sampai kebalik-balik demi keinginan nafsunya. Ya pokok yang di Quran Allah halalkan, Allah perintahkan, ya kalau nggak percayai ya jalani. Kalau bisa menjalani ya minimal mempercayai. Itulah halak ulama-ulama salaf dulu. Pokoknya semua yang diturunkan Allah kepada nabinya, kata Imam Junaid, saya mengambil bagian dari itu. Saya setuju. Tidak ada rasa pertentangan. Wa kana radhiyallahu an. Wa kana lan ana sapa Imam Junaid iku yaqulu dawuh sapa Imam Junaid di ashabihi marang pira-pira santrine utawa sahabate la ra'aitum rajulan qad tarba'a fil hawa alam taqtadu bi hatta tarau sun'ahu indal amri wan nahyi. Artinya Syekh Imam Junaid berkata kepada murid-muridnya, hai para murid-muridku atau sahabat-sahabatku, jikalau engkau melihat seseorang laki-laki yang ia sungguh telah duduk bersila
sambil bisa terbang. Maka kalian janganlah mengikuti orang itu hingga kalian melihat perbuatannya dalam menjalankan perintah dan larangan Allah. Ada orang sepintas sakti misal, duduk bersila bisa terbang. Kalau ada orang sakti kayak gitu diingat, jangan buru-buru langsung ikuti, dekati, dan seterusnya. Entah dia sangat sakti, entah sangat pintar, sangat kaya, sangat kuasa. Sebelum kamu tahu persis dia itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak. Karena yang namanya kesaktian itu tidak semua jadi sebagai mukjizat atau keramat. Kalau bagi orang yang meninggalkan perintah, kemudian hidupnya seakan-akan kaya, terhormat, atau mungkin sakti, itu bukan bentuk kanugrahan, tapi bentuk penglulu. Istilahnya itu istidrot, bukan bukti keramatnya atau bukti kebenarannya. Jadi yang jadi patokan bukan kesaktiannya, tapi yang jadi patokan apa? Kemampuan mengendalikan diri atau nafsunya untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi itu akhlak-akhlak ulama-ulama kuno. Yang jadi patokan bukan lahiriahnya, tapi benar-benar sudah terbukti menjalankan perintah dan larangan Allah, baru kita boleh mendekati atau belajar sama dia. Wa in ra'aitumuhu mutamathilan li jawil awamiri al ilahiyati mujtaniban li jamil manahi fa'taqiduhu waqtatu bihi. Dan jika kalian wahai murid-muridku bertemu dengan orang yang mematuhi seluruh perintahnya perintah ketuhanan maksudnya, sebagai orang yang menjauhi terhadap seluruh larangan, maka kalian percayalah orang itu dan ikutilah orang itu. Kalau kamu lihat dia menjalankan syariat, ya sholat, punya musola, punya masjid, ya menjalankan hakikat, ya bertauhid, menghamba kepada Allah, ya silahkan. Wahai para muridku, datangilah, ikutilah orang itu. Artinya apa? Benar-benar dohir batinnya itu hamba Allah. Dohirnya menjalankan syariat, hakikatnya bertunduk patuh kepada Allah. Wa in ra'aitumuhu yukhillu bil awamiri wala yajtanibul manahi fajtanibu. Wahai muridku, jika kamu bertemu orang yang melanggar berbagai perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka kalian harus menjauhilah orang itu. Jangan dekat-dekat orang yang suka tentang Allah. Sama Allah aja nggak sopan, diperintah Allah juga nggak sopan, sama Allah juga nggak setia, apalagi sama sesama manusia. Sama Allah aja nggak takut, menjalankan menerjang larangannya, apalagi sama manusia bisa menzalimi. Qultu wa hadzal khuluqu qad sara ghariban fi fuqara'i hadzal zaman. Imam Asy'arani yang mengarang kitab ini berkata, ini akhlak yang sangat langka di zaman-zaman sekarang.
sangat asing. Fasara ahaduhum yajtami'u biman laisa lahu qadamun fitorik. Karena salah satu seorang dari mereka menjadi suka berkumpul dengan orang yang tidak mempunyai pijakan yang kuat dalam bertorekoh. Jadi kalau nggak jelas amalannya, torekohnya, hakikatnya, ya bahaya. Bahaya untuk dijadikan teman belajar. Pasti ilmunya asal-asalan. Nggak punya kitabnya. Wa yatalaqafu minhu kalimatin fil fana'i wal baqa'i wasadaqi, dan ia menelan mentah-mentah dari orang itu akan berbagai kalimat tentang kefanaan, kekekalan, dan ucapan-ucapan yang aneh. Masih aneh-aneh ucapannya, nggak ada dasar Quran hadis. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Mimma la yashhadu lau kitabun wala sunatun, yaitu suatu ucapan yang tidak dapat disaksikan dalilnya atau kebenarannya oleh Al-Quran dan tidak juga oleh hadis. Tsumma yalbasu lahu jubbatan wa yurhilahu azbatan. Tsumma yusafiru ila biladir Rumi masalan. Kemudian ia, orang yang tidak mempunyai pijakan yang kuat dalam bertorekoh, memakai jubah miliknya, melengsarkan ujung sorban miliknya, kemudian ia bepergian ke negeri Romawi umpamanya. Enggak tahu Quran hadis, tapi berpakaian seolah-olah seperti ulama besar. Ujung-ujungnya apa? Menuju ibu kota, mendekati penguasa. Cari perhatiannya makhluk. Wa yudhiru sumta wal ju'a fayatlubu lahu murataban aw masmuhan wa yatawassalu fi dzalika bil wuzara wal umara. Dan ia menampakkan sikap diam dan lapar. Lalu ia menuntut untuknya akan gaji rutin atau fasilitas hidup, dan ia berperantara dalam hal itu kepada para menteri dan para penguasa. Ujung-ujungnya ngetokno amale, ngetokno riyadoe, torikoe, poso, ngamal, ora urung ben oleh gaji tetap utawa sumbangan. Ada ulama-ulama yang minta sumbangan, ulama-ulama yang minta gaji tetap pada penguasa, itu ada. Nah, kalau ulama-ulama salaf dulu tidak. Warubama rotabu lahu sayan fayasiru yakulu haraman fi batni. Maka terkadang mereka memberikan secara rutin untuknya akan sesuatu harta, maka jadilah orang itu memakannya sebagai barang haram yang masuk ke dalam perutnya. Ikauniya hadahu binau'i talbis alal wulati wakti qotihim fihi sholah. Karena ia mengambil suatu harta dengan cara pemalsuan terhadap para penguasa, dan mereka meyakini kesolehan pada diri orang itu, menampilkan kebaikannya kepada para penguasa, ujung-ujungnya biar dapat simpatisan atau bantuan. Jauh seperti itu ulama salaf, ulama kiai kuno itu enggak kayak gitu. Wa qad dakhala alayya sahsun minhum, dan sungguh pernah menemui saya seseorang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pijakan yang kuat dalam bertarekoh, orang ngerti Quran hadis, urung tahu ngamalno. Fasara yakhudu bi ghairi ilmin wala dzauqin fil fana wal baqa wa ma'ahu jama'atun ya'taqiduna. Lalu ia menjadi berbicara panjang lebar dengan tanpa ilmu dan tanpa rasa mengenal kefanaan dan kekekalan,
dan ikut bersama orang itu sekelompok orang yang mempercayainya. Ya sangat diherankan, punya jamaah, punya santri, tapi pemimpin jamaahnya nggak bisa ngaji atau nggak tahu Quran hadis. Jadi kasihan jamaah merguru marang wong sing ora ngerti ilmu. Ora tambah pintar, tambah tersesat dari jalan yang dianjurkan Allah dan Rasulnya. Fawadobani ayaman fakultu lahu yauman akhbirni angsurutil wudu iwas sholati mahi. Lalu ia meruntinkan kunjungan kepada saya selama berhari. Lalu saya berkata pada suatu hari kepadanya, beritahukan kepada saya tentang berbagai syarat wudhu dan sholat apa saja itu. Faqala li anama qara'tu fil ilmi syai'an. Lalu ia mengatakan kepada saya tidak pernah membaca kitab tentang ilmu sedikit pun. Saking awame, saking bodone padahal punya jamaah, punya tamu, punya santri. Dalile wudu, syarat-syaratnya wudu aja nggak tahu. Ya, ibaratnya sangat disayangkan. Bagi ulama dulu ini memalukan. Burung siap ilmu wis wani jadi guru. Fakultu lahu ya akhi inna hal ibadati ala dhahiril kitab wa sunnah amrun wajibun bil ijma. Lalu saya katakan kepadanya, wahai saudaraku, sesungguhnya pembenaran berbagai ibadah sesuai dengan makna lahirnya dari Al-Quran dan Al-Hadis adalah suatu perkara yang wajib berdasarkan ijma. Semua ulama itu sepakat kita itu kembali ke Quran dan Hadis tentang hal-hal kehidupan, entah wajib, sunnah, mubah, haram, ora kira-kira. Wa man lam yufarriq bainal wajibi wal mandubi wala bainal muharrami wal makruhi fa huwa jahilun. Dan siapa saja yang tidak bisa membedakan antara perkara wajib dan perkara sunnah dan tidak pula antara perkara haram dan perkara makruh, maka ia adalah orang bodoh. Nggak tahu mana yang wajib, nggak tahu mana yang sunnah, nggak tahu mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Hukum 5 itu, ya orang itu gelarnya jahilun. Namanya orang bodoh itu nggak tahu hukum. Wal jahilu la yazujul iktida'u bila fi tariqid dhahiri wala fi tariqil batini. Dan orang yang bodoh itu kan tidak boleh diikuti dalam thariqah lahiriah dan tidak pula dalam thariqah batiniyah. Kon marai syariat ya ora ngerti, apa meneh kon marai ilmu hakikat. Thariqah ora ngerti, hakikat ora ngerti, mahabbat ora ngerti, makrifat ora ngerti. Wis wani-wani dadi mulang ngaji. Nek ngiming-imingi tok ilmu keramat, ngiming-imingi tok ilmu sekti, ngiming-imingi iso mandi, iso ndadekno sugih, umpamane bisa menjadikan kamu kaya, bisa menjadikan kamu sekti. Kalau yang bicara itu tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, jangan dekati. Pasti ujung-ujungnya itu menyesatkan. Wa kana qad abadani sarron min su'i adabihi fa'arohani Allahum min. Dan orang pernah mulai menyerang saya dan dengan kejahatan karena buruknya etika orang itu. Lalu Allah menyelamatkan saya dari kejahatan orang itu.
Jadi saya sering, katanya Imam Sa'roni, sering mengingatkan kiai-kiai, ulama-ulama, nek urung komplit ilmune aja kesusu mulang ngaji ya, santri, kiai, mbah kiai. Nah, suatu saat ada kiai yang ulama yang tidak sepakat atau ulama yang jengkel, istilahnya drengki. Tapi alhamdulillah sama Allah diselamatkan saya. Istilahnya diselamatkan itu diancam tapi nggak sampai kena, dilindungi oleh Allah. Wa kana syekhuna sayyidi Ali Al-Khawas rahimallah yaqulu inna tariqal qaumi muharraratun alal kitab wa sunnati tahrirodati wal jauhari. Dan adalah guru kami Tuan Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah, beliau selalu mengatakan, sesungguhnya torekoh kaum sufi itu telah diseleksi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Layaknya diseleksinya emas dan permata dari kotoran. Di ulama-ulama sufi itu benar-benar sufi itu artinya bening, bersih. Artinya bening bersih itu ya bening bersih dalam menjalankan amalnya itu benar-benar disaring dengan Quran, dengan hadis, dengan sunnah. Maka perlu untuk mengetahui makna Al-Quran dan hadis. Wa dzalika li anna lahu fi kulli haratin wa sukunin niyatan sholihatan bimizanin syar'iyyin. Dan hal itu karena bahwasanya mereka ulama sufi dalam setiap gerak dia mempunyai niat yang baik sesuai dengan timbangan syariat. Di ulama-ulama sufi itu akhlaknya benar-benar ibaratnya jangan sampai dia gerak atau diam itu nggak tahu dasarnya. Benar-benar lihat ibadah. Wala ya'rifu dzalika illa man tabahara fi ulumis syariati, dan tidak mungkin orang akan seperti itu dalam niatnya baik karena Allah kecuali dia benar-benar ilmunya itu sudah nyegoro. Kuasanya sangat luas dalam ilmu agama. Qultu fakadzaba wallahi waftara may yaqulu inna tariqa sufiyati lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun. Jadi menurut Imam Sa'roni telah berdusta dan menuduh sembarangan demi Allah siapa orang yang berkata sesungguhnya torekoh kaum sufi, orang sufi itu tidak pernah datang dalil dari Al-Quran dan tidak juga hadis mengenal torekoh itu. Waqalu dzalika min baril alamatil dalati ala kasrati jali, dan ucapan orang tadi yang demikian itu termasuk dari ciri-ciri terbesar yang menunjukkan atas banyaknya kebodohan orang itu. Jadi benar-benar ngawur penilaian. Anggapnya ulama-ulama salaf, ulama sufi itu orang yang aliran kepercayaan istilahnya. Cara PDW enggak, benar-benar teliti apa yang beliau-beliau jalankan itu awake diterp-terpno, tempel-tempelkan dengan hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Fa inna haqiqata sufi indal qaumi huwa alimun amila bilmi ala wajil ikhlas la ghairu. Karena ulama sufi itu hakikatnya mereka itu adalah orang yang benar-benar orang alim yang menjalankan ilmunya dengan cara yang sangat ikhlas, tidak selainnya. Dohirnya sudah cocok, batinnya sudah ikhlas.
Wa ghayatu ma yatlul qaum min talamidatihim bil mujahadati bis shaumi was sahari wal uzrati wa sumti wal wara'i wa zuhdi ghairi dzalik. Dan puncak dari sesuatu yang dituntut oleh kaum ahli tarekah itu dari para muridnya dengan berbagai mujahadah, yaitu memerangi hawa nafsu, dengan berpuasa, tidak tidur malam, menyepi, berdiam diri, warok, zuhud, dan selain hal itu yang baik-baik. Ayasiru ahaduhum ya'ti bil ibadati alal wajil ladhi sabiu makana alaih salafuhum soleh la ghairu. Jadi menjadikan salah seorang dari para murid itu dapat melakukan berbagai ibadah sesuai dengan cara yang menyerupai dengan sesuatu yang dahulu dijalani oleh para pendahulu mereka yang soleh, tidak selainnya. Jadi ilmunya benar-benar bersanad. Dia punya guru, gurunya kok bisa, dia bisa diajari gurunya, gurunya bisa diajari gurunya, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya guru, sampai para tabiin, sampai para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walakin laman darasa tariqus salafi bin dirasul amilina biha, akan tetapi tatkala telah hilang tarekat salaf dengan sebab hilangnya orang-orang yang mengambilkan tarekat itu, Yunna ba'dun nasi anna kharijatun anis syariat likillati man yatakhallaqu bi sifati aliyah kama basatnal kalama ala dzalik. Nah, terkadang orang saking lurusnya malah dianggap salah. Karena apa? Udah ora umum. Saking lempenge, saking benere, ya karena sekelilingnya itu kurang mengetahui dasare, anggapnya yang benar tadi malah dianggap melenceng. Maka harus berhati-hati kalau kita menilai orang lain, ulama lain, jamaah lain, santri lain, torekoh lain, atau mungkin komunitas lain. Jangan sampai kita menilai dalam segi kekurangan kenegatifannya, ternyata kita yang kurang komplit ilmunya atau kurang benar amalnya. Bikillati ma yatakhalaqu bisifati aliha di kitabil manhajil mubin fi bayani akhlakil arifin fa'lam dalika, seperti yang sering kita bahas di dalam kitab manhajil mubin akhlakil ulama arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah rabbil alamina zat kang mengerani alam kabeh. Nah, sudah sekarang apa? Rangkumannya. Jadi kajian akhlak pada malam hari ini menerangkan tentang ulama salaf, ulama kuno. Kiai-kiai kita terdahulu itu nggak ada ceritanya dalam kehidupannya itu nggak tahu Quran hadis, nggak tahu sunnah. Jadi bahkan dijalani dulu ilmunya itu diamalkan ada sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru berani tampil di tengah masyarakat. Lalu berani tampil berfatwa, khutbah, atau mungkin memberi ceramah. Dan beliau-beliau ini sangat ikhlas menjalankan perintahnya Allah. Sangat lurus, jauh dari kata politik atau mencari simpati penguasa. Jadi kalau punya jamaah, punya massa, tidak untuk mencari keuntungan pribadi atau duniawi. Yang mana itu akan mudah mengakibatkan seorang ulama itu akan kemasukan barang yang haram. Entah karena suap, entah karena menipu, atau mungkin dia meringankan suatu hukum yang
beratkan oleh Allah, artinya menjadi ulama yang halal versi penguasa, versi kepentingan, tidak benar-benar halal secara hukum agama. Sekiranya itu yang dapat kita pelajari tentang akhlak ulama salaf. Semoga Allah membantu kita untuk mengamalkan Quran dan hadis dan sunnah Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.